Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, khususnya yang kelas 4? Kembali lagi bareng Bapak di sini yang kita akan belajar bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Belajar bahasa Inggris, jadi silahkan disiapkan buku paketnya, siapkan buku tulisnya, takutnya ada yang perlu dicatat. Dan sebelum memulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, selanjutnya Bapak mau review dulu pembelajaran kita tuh dari awal sampai hari ini gitu lah, sampai terakhir kemarin tuh kita belajar apa aja. Yang pertama kali kita belajar how do you spell your name. Gimana caranya kita mengeja nama kita sendiri. Contoh, nama Bapak Latif, berarti ngejahnya Latif. Dan seterusnya. Setelah belajar untuk mengeja nama kita sendiri dalam bahasa Inggris, kita belajar untuk menyapa, ya. Di lesson good morning sama goodbye itu Bapak satuin kan farewell, greeting sama farewell. Kita juga udah belajar nyapa orang kalau di jalan gimana gitu kan, di waktu-waktu tertentu juga gimana, dan anak-anak juga udah paham penggunaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir kemarin kita belajar my classroom. Jadi benda-benda yang ada di dalam kelas itu apa aja sih. Nah, setelah belajar benda-benda yang ada di dalam kelas dalam bahasa Inggris, yang sekarang lesson kelima itu lend me your pencil please. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai pinjami aku pensilmu, tolong, atau tolong pinjami saya pensil kamu. Pinjam, oke, kita mulai ya. Kata-kata pinjam dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ada yang lend, jadi lend me atau pinjami saya. Ada yang borrow. Jadi, may I borrow your pencil please? Apakah bolehkah saya untuk meminjam pensil kamu? Gitu kan. Kalau misalkan dibolehkan, berarti jawabannya seperti ini. Of course, here it is, atau sure, here it is. Of course atau sure itu artinya sama. Artinya itu dia tentu. Jadi, oh, tentu saja silahkan. Jadi of course atau sure. Kalau misalkan nggak boleh, ya tinggal bilang no. Terus kalau misalkan boleh, apa kita lanjut dulu? Of course, here it is, atau sure, here it is. Thank you, jawabannya you're welcome. Kalau misalkan ditolak gimana? Kalau misalkan ditolak kayak gini. Nah, kalau misalkan kita menolak, misalkan nih kita cuma bawa satu pensil aja gitu kan, terus teman kita minjem, ya kan nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa dipinjemin ya. Jadi jawabannya gini, seperti di awal, kalau pertanyaannya tuh bisa lend me your pencil atau may I borrow your pencil. Terus kalau misalkan iya, tadi kan di sini of course here it is atau sure here it is sambil ngasih. Kalau misalkan nolak, no I can't, maaf saya nggak bisa. Maksudnya tuh maaf, aku nggak bisa ngasih gitu. No I can't, I am sorry. Jangan lupa pakai I'm sorry. No I can't, I'm sorry. Maaf saya nggak bisa, saya minta maaf, nggak bisa ngasih. Atau yang lebih simple, no you may not. Enggak, kamu nggak bisa, kamu nggak boleh. Kalau you may not itu, kalau pertanyaannya may I borrow your pencil please, jawabannya kalau nolak ya no you may not, enggak, kamu nggak boleh gitu.
Kalau misalkan jawaban yang lend me your pencil, nolak, nah, no I can't, I'm sorry, maaf saya nggak bisa ngasih, maaf ya gitu. Terus yang terakhir it is fine. Jadi kalau misalkan kita yang minjem terus nggak dikasih sama orang gitu kan, ya udah, oh ya udah nggak apa-apa, oh ya it's fine gitu. It is fine, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Sederhananya seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah yang Bapak lingkari itu, kelihatan nggak dari sana? Nah, yang Bapak lingkari itu kata pensilnya. Nah, yang pensilnya ini boleh diganti, mau diganti sama pen gitu kan, pulpen, mau diganti sama eraser, penghapus atau ruler, penggaris atau apa aja. Jadi yang ininya, yang apa namanya teh, yang pensilnya itu bisa diganti apa aja. Tapi untuk formatnya, untuk cara ngomongnya, cara nyusunnya gitu kan, minta izinnya seperti apa, formatnya yang seperti ini. Bisa lend me atau may I borrow. Gitu aja. Nah kemudian untuk tugas di bab ini, karena kemarin kita Google Meet, sekarang video pembelajaran, tugasnya ada di halaman 39, itu gampang banget. Gua tulis dulu. Tugas ada di halaman 39, fill in the blanks, itu gampang banget. Jadi anak-anak tinggal ditulis aja gitu kan. Ini ada satu kata, beberapa hurufnya hilang, diisi aja. Sampai 16 nomor. Dot to dot itu ini. Oke. Gitu aja di pembelajaran buat lend me your pencil atau may I borrow your pencil. Kita akan lanjut karena ini fokusnya cuman di vocabulary doang. Jadi Bapak yakin anak-anak pasti udah ngerti lah, karena vocab ini tinggal di hafal aja. Kayak bahasa Inggrisnya penghapus apa ya gitu. Bahasa Inggris penghapus ya rubber. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya serutan, sharpener. Bahasa Inggrisnya pulpen ya ballpoint atau pen. Bahasa Inggrisnya pensil ya pensil. Bahasa Inggrisnya apa lagi sih, buku ya buku gitu kan. Tas ya bag. Buku ya book. Tas ya bag. Itu aja sih. Jadi ini yang gampang gitu, karena mudah dan ini cuman fokusnya di penghafal aja. Kita lanjut ke lesson selanjutnya, lesson 6. Itu how old is your father. How old is your father itu artinya berapa umur bapakmu. Jadi berapa umur ayah kamu. Lanjut ke pembahasan berikutnya di lesson 6. Itu tentang, judulnya tuh how old is your father atau berapa umur ayahmu. Nah fokusnya di sini itu cuman di angka aja ya, seperti yang Bapak tulis di belakang. Jadi fokusnya di sini itu cuman pengenalan angka aja. Kita sebutin dulu satu-satu ya. 1 itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 pakai X, 6, 7, 7, 8, 8. Nah untuk 8 itu GH nya nggak dibaca. Kan 8 itu
EIGHT. Nah, GH-nya itu nggak dibaca. Jadi langsung ke T. 8 gitu kan. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dari 1 sampai 12 ada ininya gitu kan, masih acak gitu kan. Kayak 11 kan 11. Kalau 12 kan 12 gitu kan. Kalau 13 ini 13. Belakangnya diperhatiin ada timnya itu. Kalau belasan itu ya ditambah 13 itu. Kalau puluhan jadinya 30. Kalau misalkan 32, 32. Kita balik lagi ke belasan. Kalau misalkan 14 berarti 4 ditambah 10. 14. Oke, jadi belasan dalam bahasa Inggris itu ya tinggal ditambah 10 aja. Kalau misalkan berapa umur kamu? Umur saya 12 tahun, berarti I am 12 gitu kan. Tapi kalau umur kakak saya misalkan umur kakak saya 17 tahun berarti 17. Kalau misalkan umur ibu saya 30 tahun berarti 30. Kalau misalkan umur bibi saya misalkan atau uak saya misalkan dia 40 tahun berarti 40. 42, 42, 45, 45. Simpel ya. Kalau 50 itu 50. Kalau misalkan itu apa namanya, uak saya umurnya 50 tahun berarti 50. Ya, jadi pengenalan pengenalan angka ada di halaman 45, silahkan dibaca dan dihafal cara penulisannya gimana, terus kalau dicampurin jadi berapa, jadi gimana maksudnya tuh. Kayak di sini 70 70, 73 73, 76 76, 77 78, 79 80 nanti dan seterusnya. Kalau 100 ya 100. Kalau sini 100 bisa 100 bisa 100. Jadi ratusan itu 100. 100 atau 100 ya 100. Oke, cukup pengenalan angkanya. Kita masuk ke format percakapan. Oke, good. I think it is good. Oke. Nah, setelah Bapak seperti yang Bapak tulis, maksudnya seperti yang Bapak tulis di sini, formatnya itu pertama kita kan sudah pernah memperkenalkan diri nih. Halo, my name is gitu kan, what is your name gitu kan, how are you dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memberikan informasi agak sedikit banyak gitu kan pada orang lain, termasuk umur. Jadi kayak halo, saya siapa gitu kan, umur saya sekian misalkan. Kalau contoh Bapak nih, halo, my name is Latif, I am 26 years old. Jadi halo, nama saya Latif, saya berumur 26 tahun. Nah, kalau anak-anak kalau misalkan baru 9 tahun atau baru 8 tahun atau baru 10 11 gitu kan, maksudnya ya tinggal halo, my name is bla 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 gitu kan, siapa, I am 10 years old gitu kan, atau I am 11 years old atau I am 12 years old dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian seperti yang bisa kalian baca di halaman 46 sampai 47 ya. Jadi format ini ada di 46 sampai 47. Ada apa? Jadi kondisinya itu ada orang yang kayak kita lagi jalan sama teman, terus kita memperkenalkan orang lain. Ya, jadi orang itu siapa sih gitu kan, siapanya kita gitu maksudnya. Terus namanya siapa, terus umurnya berapa. Contoh di sini ada Zaki sama Ruli. Zaki bilang ke Ruli, he is my father. Dia adalah ayah saya. His name is Mr. Krishna. Namanya adalah Pak Krishna. Ruli nanya ke Zaki, how old is he?
Dia berapa tahun sekarang gitu kan. Jawabannya he is 45. Dia 45 tahun. Paham? Kalau misalkan terus yang kedua ada Ana sama Lala. Kalau perempuan kalau laki-laki itu yang dipakai itu he, makanya Bapak tulis ada he terus ada she. Jadi he is siapa gitu kan, she is siapa, his name siapa, her name siapa, terus jawabannya he is siapa atau she is he is berapa atau she is berapa. Ya. Yang kedua ada Ana sama Lala. Ana bilang she is my mother. Lihat, she is my mother. Karena mother itu perempuan, feminim, jadinya pakai she. Kalau laki-laki pakai he. Jadi she is my mother. Her name, nah kan? Kalau tadi di laki-laki itu kan he is my father, dia ayah saya, his name namanya. Nah, ini di nyahnya itu dalam bahasa Inggris ya itu tadi gitu kan, ada his, ada her. Kalau perempuan ya her. Berarti her name is Mrs. Wina. Lala nanya lagi ke Ana. Lala nanya ke Ana. How old is she? She is 41. Dia 41 tahun. Dan seterusnya. Bisa anak-anak bisa dibaca gitu kan. Ada brother gitu kan, ada sister, ada grandfather, ada grandmother. Udah. Oke. Sederhananya seperti itu. Tapi apa? Udah sih. Udah, tinggal kepunyaannya aja. Maksudnya tuh anak-anak tolong diperhatikan bentuk perubahan he ke his dan she ke her. Jadi tolong diperhatikan bentuk perubahan he ke his sama she ke her. Jadi bentuk perubahan ini kalau misalkan Bapak bilang itu rumah dia gitu kan, bukan he home atau he is home, bukan, tapi his home. Kalau misalkan itu rumahnya anak kan perempuan, berarti her house atau her house. Kalau misalkan ini Bapak bikin contoh mana ya, pulpen dia misalkan, pulpen Rudy ini kan dia laki-laki, kita geser sedikit, pulpen Rudy berarti his pen. Kalau misalkan anak berarti her pen. Jadi kalau Rudy laki-laki untuk kepemilikannya itu his pen, kalau Ana karena perempuan pemilikannya jadi her pen. Perbedaannya gitu aja. Terus cara nanya berapa umur orang lain gitu kan, kayak gini. Bapak hapus dulu. Oke, good. Kalau nanya pertanyaannya gimana? Nah, ini Bapak kasih semacam rumus. How old ya. Titik-titiknya ini diisi, yang pertama titik-titik yang pertama yang ini diisi to be. Oke. Diisi to be, ini baru diisi subject. Maksudnya gini. Bapak udah tulis juga subjek apa, to be apa. Oke. Jadi subjek itu adalah kata ganti orang. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Kalau singkat jadi Ayu Dewi. Ada terus kesananya she. Ya. I itu pakai M to be-nya.
Jadi kalau misalkan saya berumur 26 tahun, I am, tuh kan? Saya 26 tahun berarti I am 26 years old. Kalau saya berumur 26 tahun berarti I am 26 years old. Kalau saya berumur 10 tahun misalkan berarti I am, ada I, ada am, kesananya pakai format yang tadi, I am 10 years old. Kalau you, they, sama we itu pakainya are. Jadi you are, kamu berumur berapa? Misalnya kamu berumur 11 tahun, you are 11 years old. Kamu berumur 12 tahun, you are 12 years old. Terus they juga, mereka umurnya sama. Misalkan ada anak kembar gitu kan, umurnya sama. Misalkan umur si kembar ini 5 tahun, berarti they are berapa? They are 5 years old. Terus kalau misalkan kami atau kita gitu kan satu kelas umurnya rata misalkan 10 tahun berarti we are 10 years old. Begitupun kesananya he buat yang laki-laki, she yang buat yang perempuan, yang it buat kata benda, tapi kita tahan dulu pembahasan it, yang penting he sama she aja dulu. Oke, jadi how old to be subject. How old are you? Berapa umurmu kalau kayak gitu. How old is he? Berapa umur dia? Tapi dianya untuk laki-laki. How old is she? Berapa umur dia untuk perempuan. How old are they? How old are they? Berapa umur mereka? Ya jawabannya they are ... years old. How old are we? Berapa umur kita semua misalnya. Mudah-mudahan paham. Ini jadi diulang lagi kalau misalkan belum paham. Terus tugas untuk yang umur ini ada di halaman 50. Tugasnya di halaman 50. Jadi tugasnya ada 2. Ada di halaman 50 sama tadi di halaman 39. Iya 39. Tugasnya itu 50 sama 39. Ada 2. Ya. Yang 39 gampang, cuman diisi aja kotak-kotaknya. Kalau di halaman 50 ini halaman 48 sampai 50. Sorry. Soalnya ini singkat dah. 48 sampai 50. Ya, yang 48, 49 itu kayak nulis huruf aja. Nulis angka dalam huruf. Kayak contoh nomor 1 ada T titik O gitu kan. Gambarnya 2 orang berarti maksudnya tuh. Apa yang hilang berarti huruf W gitu kan. Nomor 2 begitupun nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Gampang lah. Terus yang bagian D-nya yang mau ke 50-nya ini contohnya tuh ada di 49 bagiannya complete the sentence. Di sana ada percakapan. Jadi anak-anak ini bikin percakapan. Caranya ya ini, makanya Bapak jelasin juga. Ada how old is-nya ketinggalan. How old is she? Terus ada gambar nenek-nenek ada angka 65, berarti how old is she? She is 65. Dia 65 tahun. Terus ada gambar kakek-kakek, how old is she? Berapa tahun dia? He is 70. Dia 70 tahun. Jadi pas yang selanjutnya itu di ini aja.
dicari tahu ini dia pakainya he atau she, terus umurnya berapa, ada angka di sebelah gambarnya. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak seperti biasa di WhatsApp. Bapak pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secepatnya ya. Terus jangan lupa kerjain tugas dari Bapak dan selamat berakhir pekan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tugasnya tolong difotoin dan kirim ke WA seperti biasa.